Bertemu dengan saya lagi, Paulus Wiratno, dalam program School of Marriage, sekolah pernikahan yang akan menjadi pembelajaran bagi kita semua yang sudah menikah maupun yang akan menikah. Nah, saudara-saudara, yang namanya pernikahan, kita semua punya pergumulan seperti apa yang pernah saya dengar bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna, tetapi banyak pernikahan yang bahagia. Jadi kalau Anda ingin menjadi mempelai atau menjadi pasangan yang sempurna, mungkin Anda tidak perlu mendengarkan ini. Tetapi kalau ingin menjadi pria atau wanita, suami atau istri yang bahagia meskipun ada kekurangan, ada kelemahan, Anda layak untuk mendengarkan apa yang saya mau bahas. Khususnya buat hari ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istri saat bertengkar. Beberapa hari yang lalu saya sudah membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh suami saat bertengkar. Nah, saudara-saudara, mengapa kita harus mempelajari ini? Karena dengan kita memahami kesalahan, kita berusaha untuk menghindarinya supaya tidak terulang lagi, supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sangat perlu bagi kita semuanya, terutama para istri yang sedang menonton video ini. Anda boleh mencatatnya. Kalau perlu siapkan buku catatan atau laptop atau HP, saudara catat semua yang akan saya sampaikan. Dan sebelumnya saya ingin menyapa Anda semuanya yang sudah bergabung. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda, khususnya orang-orang yang sudah menikah dan yang akan menikah dan yang punya niat untuk meningkatkan keharmonisan pernikahan. Nah, saudara-saudara, saya mendengar dari beberapa orang dan saya yakin apa yang saya dengar itu benar, bahwa the quality of your life is the quality of your marriage. Kualitas hidup saudara tergantung dari kualitas pernikahan saudara. Kalau pernikahannya berjalan dengan baik, pernikahannya berjalan dengan harmonis, pernikahannya bahagia, maka pribadi-pribadi yang terlibat dalam pernikahan atau dalam rumah tangga akan bahagia. Happy wife, happy life. Happy husband, happy children. Itu benar. Itulah sebabnya tidak ada salahnya buat kita sama-sama belajar pada siang hari ini bagaimana caranya kita memahami kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan. Saya melakukannya, Anda juga melakukan. Dan alangkah indahnya kalau kita sama-sama hari ini belajar supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan ini. Saudara-saudara, saya mendengar bahwa ada banyak pertengkaran yang bisa diselesaikan, ada banyak pertengkaran yang bisa dihindari ketika kita bisa memahami beberapa hal ini. Nah, itulah sebabnya saya mau mengajak saudara-saudara sekali lagi, ajak teman-teman Anda, bagikan video ini supaya semua belajar, sehingga ketika kita bisa mempelajari apa yang menjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita atau saudara pernah melakukannya, kita tidak akan mengulanginya. Khususnya pada hari ini, apa sih kesalahan yang sering dilakukan oleh istri dalam pertengkaran? Mari kita akan lihat. Saudara akan menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan istri saat bertengkar. Saudara-saudara, saat bertengkar biasanya ini yang akan Anda temukan di dalam pertengkaran. Seorang istri biasanya nada suaranya meninggi atau nada suaranya melengking, yang harusnya do re mi menjadi fa sol la si do. Saya mendengar dari Pak Timotius Arifin, kalau dalam nada biasa, percakapan biasa, suaranya biasa, tapi dalam keadaan bertengkar kadang-kadang ada yang menaikkan nada suara. Yang bikin pertengkaran, yang bikin emosi bukan isi kata-katanya, tetapi pada waktu mengucapkan kata-kata tidak tepat, sambil mengucapkan kata-kata gebrak pintu atau banting piring, yang sebetulnya persoalannya mudah diselesaikan, jadi tambah parah, tambah sulit untuk diselesaikan. Karena apa? Nada suara. Maka ibu-ibu, kalau lagi bertengkar, jangan terlalu cepat menaikkan nada suara. Kan, saudara baca,
Nada suara yang melengking disertai emosi dan kata-kata yang menuduh, menghina, memojokkan, dan sarkastik. Atau menghina orang, mengejek orang. Itu bisa membuat pasangan hidupmu emosi bukan karena kata-katanya, tetapi karena nada dan cara Anda menyampaikan itu. Jadi benar apa yang dikatakan oleh pakar komunikasi dalam pernikahan, yaitu Bapak Norman Wright, yang mengatakan bahwa payungnya pernikahan itu komunikasi. Pelindung pernikahan dan keluarga itu komunikasi. Tetapi kalau komunikasi sudah robek, komunikasi sudah tidak bagus, komunikasi sudah salah, yang lain-lain akan kena getahnya. Itu sebabnya, saudara, seemosi-emosinya Anda, untuk para istri ini, seemosi-emosinya Anda saat Anda sedang bertengkar, jangan mengeluarkan kata-kata sarkastik, kata-kata yang menuduh, kata-kata yang memojokkan, apalagi disertai dengan bahasa atau nonverbal yang intonasinya tinggi. Saudara-saudara, belum apa-apa kalau intonasinya sudah tinggi, pertengkaran langsung akan membara. Seperti ada bensin yang kena api langsung membesar. Itu yang terjadi. Waspadalah. Itu yang pertama. Ingat, jangan sampai kata-kata meninggi disertai dengan emosi yang memojokkan, emosi yang merendahkan, emosi yang sarkastik. Yang berikutnya, kita akan melihat kesalahan yang kedua yang sering istri lakukan adalah menggunakan pernyataan retorikal. Jangan menggunakan pernyataan retorikal yang seperti ini. Seharusnya kamu tidak mengatakan hal itu. Seharusnya kamu tidak mengatakan. Seharusnya kamu tahu. Seharusnya. Bukan itu, saudara. Dikatakan oleh John Gray, cara yang terbaik untuk menghindari pernyataan-pernyataan retorikal adalah Anda mengucapkan kalimat ini. Lebih baik berkata begini, saya mengerti apa yang kamu katakan, tetapi akan lebih baik kalau kamu begini. Itu jauh lebih kena daripada saudara mengatakan, seharusnya kamu tidak boleh. Seharusnya. Mengerti maksud saya? Ya ini kadang-kadang terjadi dalam keadaan emosi, itu bisa dialami oleh siapapun juga, dan akhirnya kita semua kena getahnya. Nah, saudara-saudara, kesalahan itu harus kita hindari. Yang terlalu sering menggunakan kata-kata yang retorikal itu akan memperkeruh masalah, bukan menyelesaikan masalah. Kesalahan yang berikutnya, kesalahan yang ketiga adalah, dengar baik-baik, sering bermain perasaan. Namanya juga wanita, ya kan? Sering menggunakan emosi daripada memahami pernyataan pasangan. Belum apa-apa sudah emosi duluan, ya kan? Belum apa-apa sudah menyatakan kejengkelannya, padahal belum ngerti apa yang baru saja dipahami atau didengarkan. Contoh, saya marah karena kamu lebih. Nah, saya marah karena kamu. Nah, belum apa-apa sudah marah duluan, padahal Anda belum memahami apa yang Anda dengar tadi. Pernyataan yang Anda baru dengar, Anda belum paham benar. Lebih baik mengulangi pernyataan dengan mengucapkan begini, apakah ini yang kamu maksudkan? Saudara-saudara, dengar baik-baik. Dipahami dulu, jangan emosi dulu. Jadi kata kuncinya, paham dulu apa yang Anda dengar, jangan emosi dulu. Ini saya mau kasih contoh. Ini contoh paling jelas, kadang-kadang terjadi dalam pernikahan saya juga. Satu kali sudah malam, saudara-saudara, kita lagi mau istirahat. Nah, saya ingin menyanjung atau memberikan pernyataan perhatian saya kepada istri saya. Ya kan? Kebetulan dia sudah sepanjang hari, dia jalan, kerja. Kemudian saya ini mau mengucapkan kalimat yang baik sebetulnya. Saya bilang begini, sayang, kamu adalah belahan jiwa saya. Nah, dia tanpa mengecek apa yang saya katakan, tiba-tiba dia marah dan emosi. Belanja. Siapa yang belanja? Nih, dengar baik-baik. Saya tidak ngomong belanja. Saya ngomong kamu adalah belahan jiwa saya. Dia memahaminya belanja, padahal saya bilang belahan jiwa. Jadi ini kadang-kadang terjadi dalam pernikahan, saudara. Makanya para istri tolong dengar dulu
Pahami dulu apa yang menjadi ucapan pasangan Anda. Jangan emosi duluan. Jangan main perasaan. Katakan amin. Haleluya. Kita mau belajar satu dengan yang lain. Berikutnya, saudara-saudara. Ini kesalahan yang kadang-kadang dilakukan oleh istri. Sering membuat generalisasi. Kalimat-kalimat generalisasi bunyinya seperti ini. Kamu tidak pernah. Dan kamu selalu. Dua kata ini adalah kata-kata generalisasi yang kalau Anda tidak hati-hati, belum apa-apa pasanganmu sudah langsung dipojokkan. Kamu tidak pernah memperhatikan saya. Kamu selalu melakukan yang seperti ini. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat generalisasi. Padahal tidak selalu seperti itu. Suamimu tidak selalu melakukan hal yang seperti itu. Suamimu tidak selalu lalai dengan hal itu. Tidak, saudara. Kadang-kadang dia lalai. Tidak selalu dan bilang, jangan pernah bilang tidak pernah, karena dia pasti pernah. Tapi dalam keadaan emosi, kadang-kadang kita melupakan apa yang pernah dia lakukan dan membuat generalisasi, kamu tidak pernah, kamu selalu. Ini kesalahan. Ketika Anda membuat pernyataan yang sifatnya generalisasi, kebiah-uyah, orang Jawa bilang. Suamimu baru 2-3 kali lalai, Anda bilang, kamu selalu lalai. Suamimu baru 3-4 kali main game barangkali, kamu selalu. Kamu tidak pernah. Kalimat-kalimat itu sangat tidak menolong. Kalimat itu justru memojokkan pasangan hidup Anda. Waspadalah. Berikutnya kesalahan yang harus kita perhatikan dalam hidup ini, dalam kehidupan suami istri. Kesalahan yang sering dibuat adalah sering mengeluh. Istri-istri sering mengeluh. Sering mengeluh daripada menyatakan keinginan. Jadikanlah pria sebagai solusi, bukan sebagai persoalan. Ini contoh. Saya lebih suka kalau kamu tinggal di rumah. Itu lebih bagus daripada saudara mengatakan, saya tidak suka kalau kamu sering. Ya kan? Daripada saudara mengucapkan kalimat yang negatif, Anda gunakan kalimat yang positif. Ya kan? Saya lebih suka kalau kamu begini, saya lebih suka kalau begini. Jangan kamu, saya tidak suka ini, saya tidak suka ini, saya tidak suka ini. Itu tidak membangun. Itu tidak menyelesaikan. Itu kadang-kadang memperparah persoalan. Ini pelajaran-pelajaran seperti ini sangat penting buat kita semua. Khususnya buat para istri. Amin. Anda belajar hari ini? Nah, masih ada saudara-saudara. Ada 14 kesalahan yang kadang-kadang sering dilakukan. Yang berikutnya adalah, dengarkan baik-baik, yang berikutnya adalah mengharapkan suaminya memberi respon seperti dirinya. Mengharapkan suaminya memberikan tanggapan seperti dirinya. Ini adalah kesalahan. Harusnya kamu tahu apa yang saya pikirkan. Ini contoh, saudara. Kalau saudara menuntut pasanganmu meresponi seperti dirimu, ini adalah kesalahan fatal. Karena apa? Laki dan wanita itu berbeda. Dari sononya sudah berbeda. Cara kita meresponi masalah berbeda. Cara kita berkomunikasi juga berbeda. Jadi kalau Anda menuntut pasanganmu bereaksi seperti dirimu, Anda akan kecewa. Bahkan menurut bukunya Pak John Gray, sumber persoalan dalam pertengkaran itu selalu sama. Sumbernya sama, saudara. Yang pertama adalah istri menuntut suaminya supaya bisa meresponi seperti dirinya. Yang kedua, suami gagal memahami kebutuhan dan memenuhi kebutuhan istrinya. Masalahnya selalu dua ini, saudara. Yaitu istri, dia menuntut suaminya berlaku seperti dirinya atau meresponi seperti dirinya. Suami gagal memahami dan memenuhi kebutuhan istrinya. Inilah kesalahan yang sering terjadi. Maka kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan ini. Berikutnya, masih ada, saudara, kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang terjadi adalah membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Saudara, atau membandingkan kondisi suami sekarang dengan dulu. Kalau saudara mengucapkan kalimat ini kepada suamimu, harusnya kamu seperti suamimu Bu Hana itu loh. Harusnya kamu seperti Pak RT ini. Harusnya kamu seperti Pak Lurah. Waktu Anda membandingkan
suamimu dengan suami orang, Anda sedang merendahkan suami Anda. Anda sedang melecehkan harga diri suami Anda. Masing-masing kita beda. Anda tidak bisa membandingkan suami Anda dengan suami orang lain. Ketika Anda membandingkan suamimu dengan suami orang lain, Anda sedang menciptakan masalah yang baru. Karena suamimu pasti tersinggung. Apalagi membandingkan suamimu sekarang dengan dulu. Dulu kamu waktu masih muda tuh loh. Kamu bisa begini, bisa begini. Ngapa sekarang tidak bisa? Dulu itu beda dengan sekarang. Yang namanya manusia itu menghadapi perubahan. Dan bahkan ada sebuah hukum yang namanya hukum deterioration. Hukum memburuk, semakin tua menjadi pelupa. Pendengarannya berkurang, kekuatannya berkurang. Anda tidak bisa mengharapkan suamimu yang sudah 72 tahun berlaku seperti pada waktu umur 27 tahun. Anda akan kecewa. Waspadalah, saudara-saudara. Nah, sebelum kita lanjutkan, saudara-saudara, dengarkan kembali yang ini, kesalahan-kesalahan ini. Kembali kita lanjutkan apa yang kita bahas, kesalahan-kesalahan istri saat bertengkar. Ada beberapa yang penting perlu dicatat. Tadi barusan kita membahas tentang membandingkan suami Anda dengan suami orang lain. Anda tidak boleh membandingkan itu, karena itu akan menjadi awal pertengkaran yang baru. Berikutnya, saudara-saudara, kesalahan berikutnya yang kadang-kadang istri lakukan adalah mulai pertengkaran untuk menyatakan perasaan. Jadi pertengkaran itu dimulai untuk menyatakan perasaan. Kamu memang tidak pernah mendengar apa yang saya katakan. Nah, kalimat itu adalah kalimat saudara ingin menggunakan pertengkaran hanya untuk mengumbar perasaan. Nah, ini perlu Anda pahami bahwa memang salah satu cara atau mungkin cara yang bisa atau sering dipakai wanita untuk melampiaskan emosinya adalah dengan berkata-kata. Makanya jangan kaget para ayah, para pria, ketika istrimu sedang stres, dia akan banyak omong, dia akan nyap-nyap, ngerocos, ngewes, semua itu akan dilakukan. Karena itu adalah dari sononya, memang seperti itu. Wanita kalau stres banyak omong. Tapi jangan menggunakan pertengkaran hanya sekedar untuk mengumbar emosi. Nanti masalahnya tidak selesai gara-gara Anda lebih banyak menggunakan emosinya, sehingga malah masalahnya tambah besar, bukan masalahnya selesai, malah tambah ngombro-ombro, orang Jawa bilang. Itulah sebabnya Anda harus belajar. Jangan sampai pertengkaran hanya untuk meluapkan perasaan, saudara. Belajarlah, jangan Anda lakukan. Berikutnya, menguasai pembicaraan dan tidak memberikan suami mengungkapkan perasaan atau pernyataan. Ini sering terjadi gara-gara Anda emosi, Anda tidak memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menanggapi apa yang Anda katakan. Anda nerocos mulai dari A sampai Z, terus ngomong dan tidak diberi kesempatan bagi suamimu untuk menanggapi. Tidak diberi kesempatan suamimu untuk menyatakan apa yang ada dalam hatinya. Ini adalah sebuah kesalahan yang biasa dilakukan oleh wanita. Sekali ngomong rocos, dia tidak membiarkan orang menanggapinya. Dan memang itu dimaklumi karena itulah saat istri meluapkan atau kompensasi dari perasaannya yang sedang galau atau yang sedang kecil. Tetapi jangan mengeliminir peran seorang suami. Mungkin ada komentar, mungkin ada tanggapan, mungkin ingin memberikan masukan, ingin mengoreksi pernyataan. Berikan kesempatan, jangan dibiarkan. Pelajaran yang luar biasa, saya tidak mendapatkan pelajaran ini waktu konseling nikah. Saya tidak mendapatkan pelajaran ini waktu di sekolah Alkitab. Saya tidak mendapatkan pelajaran ini waktu mau memasuki pernikahan. Sehingga dalam pernikahan saya melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti ini juga. Maka berbahagialah Anda yang sedang menonton video ini karena Anda sedang diberkati, diperkaya pemahaman Anda supaya bisa menyelesaikan pertengkaran dengan baik. Berikutnya, saudara, masih ada lagi nih. Apa yang
Anda biasanya para wanita melakukan, dan ini adalah sebuah kesalahan, menuntut pasanganmu untuk menenteramkan perasaan daripada berusaha menenteramkan perasaan sendiri. Ini bisa terjadi pada Anda semuanya. Anda menuntut pasanganmu untuk menenteramkan. Harusnya kamu tahu, harusnya kamu menghibur saya, harusnya kamu menenangkan hati saya. Kenapa? Nah, saudara, ketika Anda menuntut pasanganmu untuk menenteramkan hatimu, Anda sekali lagi sedang mempermasalahkan atau memperkeruh persoalan, memperkeruh masalah. Jangan menuntut pasangan untuk menenteramkan perasaanmu. Anda bertanggung jawab atas perasaan Anda sendiri. Saya sebagai suami bertanggung jawab atas perasaan sendiri. Jadi kalau saya sedang emosi, saya tidak menunggu sampai suami saya menenteramkan baru saya tenang. Tidak, saudara. Saya harus mencari jalan keluar. Entah bagaimana caranya, saya harus menenangkan hati saya supaya tidak larut dalam persoalan dan percekcokan yang tidak ada ujung pangkalnya, yang kadang-kadang malah menambah keseriusan pertengkaran dan tidak mencari titik penyelesaiannya. Waspadai, ini bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, siapapun saudara yang menonton. Ini pelajaran yang luar biasa. Hai istri-istri, belajarlah dari pelajaran ini. Amin. Berikutnya, masih ada lagi nih. Suka membela diri dengan membuat pernyataan, kamu membuat saya merasa bersalah. Ini kalimatnya. Kamu membuat saya terpojok. Kamu membuat saya merasa selalu dalam keadaan lemah. Saudara, jangan suka membela diri. Dalam pertengkaran suami istri, tidak ada menang kalah. Yang ada adalah menggunakan pressure, menggunakan stres, menggunakan tension untuk saling memahami satu dengan yang lain. Beda pendapat itu biasa, beda selera itu sudah biasa terjadi dalam pernikahan. Tetapi jangan oleh karena perbedaan kemudian setiap hari harus ribut, padu, tengkar mulut, kemudian menghina satu dengan yang lain, membawa-bawa nenek moyang dan sebagainya. Itu tidak boleh. Hidup ini yang singkat, saudara. Tuhan menempatkan Anda dalam sebuah pernikahan sebagai sebuah pembelajaran kasih. Kasihmu, cintamu, komitmenmu, kesetiaanmu diuji di dalam pernikahan. Makanya Tuhan menciptakan pernikahan untuk apa? Supaya kita bisa belajar untuk menjadi mempelai Allah di kemudian hari. Waktu kita masuk di dalam kekekalan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sana, di dalam kasih dan kesetiaan. Dan ujiannya di mana? Di dalam pernikahan. Amin. Berikutnya, kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang istri dalam pertengkaran adalah sering mengungkit-ungkit masalah lama atau kesalahan yang pernah terjadi. Dengar baik-baik. Ketika Anda sudah mulai menggunakan kalimat ini, dulu kamu pernah. Dulu. Berapa kali kamu sudah melakukan itu? Dulu kamu pernah melakukan ini 200 kali. Ketika Anda menggunakan dulu, artinya Anda sedang mengungkit masalah yang sebetulnya sudah diselesaikan. Tetapi karena Anda mengungkit kembali masalah lalu, seperti Anda mengorek luka lama. Ketika Anda mengorek luka lama, Anda tidak menyelesaikan persoalan. Anda sedang menambahi persoalan atau menciptakan persoalan baru. Waspadai kebiasaan mengungkit-ungkit masa lalu dalam pertengkaran. Amin. Ketika Anda bertengkar, tidak usah dilibatkan masa lalu. Masa lalu sudah berlalu. Istilahnya luweh kabeh, yang sudah tidak boleh diungkit-ungkit kembali untuk melampiaskan emosi Anda. Anda akan menambah persoalan. Masih ada lagi kesalahan yang dilakukan oleh istri saat bertengkar. Tidak bersedia mengampuni. Wah, tidak mau mengampuni. Saya akan mengampuni kamu, tetapi jika kamu begini. Atau tidak akan saya mengampuni. Sampai kiamat saya tidak akan mengampuni kamu. Nah, saudara-saudara, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, itu beban. Dalam sebuah pertengkaran, minta maaf selesai pertengkaran adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Setelah saudara bertengkar,
sebaiknya saling memaafkan, saling meminta maaf. Karena dalam pertengkaran pasti dua belah pihak terlibat. Dua belah pihak ikut menyumbangkan persoalan. Makanya terjadilah pertengkaran. Maka jangan selalu ngeblame orang dan menganggap dirinya paling benar. Tidak boleh. Kita harus menyadari masing-masing kita punya sumbangan persoalan. Dan kalau kita sadar itu kita punya bagian, tidak ada salahnya minta maaf. Dan kalau pasanganmu sudah minta maaf, segeralah dimaafkan. Amin. Ini pelajaran yang bagus bagi kita semua. Masih ada lagi, saudara. Ada lagi satu hal yang sangat penting. Lebih suka menyampaikan tuntutan daripada apa yang Anda sukai. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ketika istri lebih menyampaikan tuntutan daripada kesukaan, Anda akan menciptakan masalah dan masalahnya akan tambah susah. Seharusnya kamu tidak selalu. Seharusnya, seperti yang tadi. Seharusnya kamu. Seharusnya. Anda lebih banyak menuntut. Maka sebaiknya, daripada menggunakan seharusnya, Anda menggunakan saya lebih suka jika. Sayang, saya lebih suka jika kamu lebih banyak di rumah. Daripada saudara menggunakan kalimat, seharusnya kamu tidak pergi-pergi. Seharusnya kamu. Kalimat itu kalau didengar seperti Anda menuntut terlalu banyak dari pasangan Anda. Tetapi kalau Anda gunakan kalimat yang benar, sayang, saya memperhatikan kamu banyak keluar, atau banyak melakukan ini, saya lebih suka jika, itu lebih enak didengar dan lebih menyenangkan, saudara. Itulah apa yang baru saja saya sampaikan untuk saudara, pelajaran yang luar biasa. Dan ini adalah salah satu bagian daripada School of Marriage. Kita akan kembali lagi, dan kalau ada pertanyaan yang saudara mau ajukan, atau saudara punya sesuatu yang Anda ingin sampaikan, tulis saja di sini. Nanti saya akan berusaha untuk memberikan tanggapan untuk Anda semuanya. Luar biasa, dan sudah banyak yang bergabung nih. Saya mau menyapa Anda semua yang sudah bergabung, ya, Ibu Claudia, Olvi, Yvonne yang sudah bergabung juga, Ibu Ani, kemudian ada sahabat kita Ibu Lydia, Ibu Hetty yang sudah bergabung. Apakah benar yang saya sampaikan tadi? Karena ini khusus mengenai kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh istri saat bertengkar. Dari semua daftar tadi benar atau tidak, saya minta peneguhan dari Anda semuanya, ya kan? Nadanya suka tinggi, ya kan? Waduh, belum apa-apa sudah main perasaan. Bukan untuk mencari penyelesaian, tapi hanya untuk mengumbar perasaan. Dan itu bisa memperparah pertengkaran, bukan menyelesaikan pertengkaran. Ini satu pernyataan dari Lucianus Mauluis ya, Ibu ya. Salam Pak Pendeta, mohon doanya semoga saya bisa memperbaiki diri saya untuk lebih baik lagi daripada dan menjadi istri yang baik dan ibu yang baik buat anak-anak. Saya percaya walaupun saat ini saya tidak bersama mereka di setiap saat, tapi dengan saya percaya kepada Tuhan Yesus akan selalu menyatukan hati kami sampai satu hari nanti saya bisa kembali di tengah-tengah mereka. Ini dari Singapura, jadi Ibu kerja di Singapura dan mendengarkan program ini. Saya berdoa supaya apa yang menjadi kerinduan Ibu akan menjadi kenyataan. Salam untuk saudara yang ada di Singapura atau Malaysia, Sabah yang sedang menonton video ini. Saya berdoa supaya ini menjadi pembelajaran yang luar biasa. Ibu Ariana Ane Prastio mengatakan, amin, sangat memberkati buat saya sebagai istri. Terima kasih. Ini saatnya kita semua belajar, Ibu. Ibu Hetty mengatakan, betul sekali Pak. Jadi benar ya apa yang saya katakan tadi, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh istri saat bertengkar tadi. Ya, ada beberapa kesalahan tadi yang saya sudah sampaikan, ya, suka
menyampaikan tuntutan, tidak bersedia mengampuni atau mengampuni tapi dengan syarat, ya, sering mengungkit-ungkit masalah lama atau kesalahan yang pernah terjadi, itu kesalahan, suka membela diri dengan membuat pernyataan, kamu membuat saya merasa bersalah, dan sebagainya, menuntut pasangan untuk menenteramkan perasaan daripada berusaha menenteramkan perasaan sendiri, menguasai pembicaraan dan tidak memberikan suami mengungkapkan perasaan atau pernyataan, mulai pertengkaran dengan menyatakan kamu memang tidak pernah, ya kan, atau membuat generalisasi, menaikkan nada suara, membuat pernyataan retorikal, membandingkan suami dengan suami orang lain, suka mengeluh dan sebagainya dan sebagainya. Itulah kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang sering terjadi dan dilakukan, dan kita mau belajar supaya tidak terjadi. Itulah sebabnya School of Marriage hadir untuk menolong kita semua bagaimana meningkatkan kehidupan pernikahan yang lebih baik, lebih harmonis, lebih bahagia. Saya harus mengucapkan ini, saudara, tidak ada pernikahan yang sempurna. Saya ulangi lagi. Tidak ada pernikahan yang sempurna, tetapi banyak pernikahan yang bahagia. Dan untuk bisa menjadi bahagia, rahasianya adalah knowledge, understanding, and wisdom. Yaitu memahami satu dengan yang lain, mengetahui bagaimana cara merawat cinta dan pernikahan, dan hikmat Allah yang menuntun kita di dalam pernikahan. Saudara tahu, satu-satunya sekolah yang dapat ijazah duluan sebelum menjalani sekolah adalah pernikahan. Belum apa-apa saudara sudah dapat sertifikat, ya kan? Padahal yang namanya pernikahan sebagai sekolah kehidupan tidak pernah ada penamatan, tidak pernah ada wisuda, tidak boleh drop out, tidak boleh Anda absen. Kita semua setiap hari harus hadir sebagai suami istri, hadir di dalam pernikahan. Nah, kiranya pelajaran kita hari ini bisa menolong Anda semuanya, membekali Anda, mengoreksi Anda, supaya kita tidak perlu ragu atau gengsi untuk mengoreksi diri. Kalau kita tahu, saya salah Pak, saya punya kekurangan, ini kelemahan saya, dari 10 atau 12 tadi, ada 5 atau 4 yang kadang-kadang saya melakukan, suka membandingkan, suka menaikkan suara tinggi, suka mengeluh. Nah, misalkan itu menjadi bagian dari hidup saudara, datanglah kepada pasanganmu dan mengatakan, saya selama ini salah. Saya sudah belajar dari School of Marriage, dari Pak Paulus, dan saya mau memperbaiki diri saya. Itu jauh lebih mulia, itu jauh lebih terhormat daripada saudara diam-diam dan saudara mempertahankan kesalahan saudara dan tidak berani mengakui. Saudara-saudara, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Saya sebagai suami, Anda sebagai suami atau istri, tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau kita mau belajar untuk menjadi lebih baik, Tuhan akan menolong kita. Jadi jangan lupa, dengarkanlah School of Marriage, dan sampai jumpa di dalam pembahasan yang berikutnya. Nantinya saudara masih ada 13 rahasia kebahagiaan dalam pernikahan yang akan kita bahas bersama-sama dalam pertemuan yang berikutnya. Hari ini adalah pelajaran lanjutan mengenai kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh suami dan istri saat bertengkar. Dengan harapan setelah belajar tidak mengulangi lagi. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, masih di dalam School of Marriage. God bless you.